الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتبا ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم. وقال رضي الله عنه: فصل في سنة الصلاة وهي كثيرة. Ini satu pasal pada menyatakan segala sunat-sunat di dalam sembahyang. Sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Pekerjaan yang akan datang ini hukumnya sunat dikerja di dalam sembahyang. Wahia kathiratun, sunat-sunat sembahyang itu bersangatan banyak. Wa minha, dan sebagian daripadanya, annahu yusannu talaffuzu bin niyyah, bahwasanya hal wasyad disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat, wa nafliha, dan yang sunat di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasad, ta'arrud, ta'yin. Yang sunatnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah, itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Jadi jelas kepada kita membaca usolli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah, itu kalau nang di dalam muntung usolli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin, makmum arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblati, adaan lillahi ta'ala, itu di dalam hati sunat. Maka mengatakan dengan lidah pun sunat juga. Membacanya usolli itu tadi dengan lidah qubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujaba dzalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usolli nang dimuntung membantu lawan usolli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita daripada khilaf seseorang yang mewajibkan zalika akan talaqquz bin niyah tadi di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai, itu hukumnya wajib, ujar orang ini.
Jadi Ibnu Hajar berkata, hikmatnya tadi dua. Pertama membantu hati, yang kedua mengeluarkan diri daripada khilaf. Yang kedua daripada sunat sembahyang, wastishabuha, atap kepada at-talaffuzu, yaitu menyertakan akan niat itu sunat. Dzukran, pada ingatan. Dzukran, pada ingatan. Nang kaya apa menyertakan niat pada ingatan macam apa? Bi an yastahdiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya mengingatkan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatkan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur ya, itu mengingatkan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatkan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan yang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Nah, sembahyang itu ada tujuan. Tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor fardu. Ya kalau aku sembahyang dohor fardu. Aku sembahyang dohor. Nah, aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu zuhur. Hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu kada mau menghadap ke lain tu kada mau. Hingga ke tujuan aja kepada Allah. Nah, sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Nah, tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingat Allah juga. Bacaan pulang Allahu Akbar kabiro,
alhamdulillah, dan seterusnya. Itu menunjuk kepada Allah juga. Gawian pulang mulai mengangkat tangan, membesarkan Allah. Minta. Limbah itu lalu ruku itu menghormat Allah. I'tidal membesarkan Allah pulang, mengangkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Ruku menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat, dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah, kalau nang di hati tadi, nang diucapkan muntung tadi, diingatakan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma hukman bi an la ya'tiya bimunafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerjai dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya, hukman itu wajib. Nah, jadi kalau mengatakan niat dzukran, istishabun niyah dzukran sunat. Kalau istishabun niyah hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya. Ada dzukran itu nang sunat, ada hukman itu nang wajib. Artinya dzukran nang sunat ini mengatakan apa nang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niyah hukman, jangan mengerjakan membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor 3 daripada sunat sembahyang, waraf'ul yadaini wa init toja'a ma'abtidai hamzati takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring, beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbai lawan Allah. Baimbai lawan A-nya itu nah. Allah, baimbai. Allah, baimbai. Jadi tangannya turun, mengangkat ini baimbai lawan muntung menyambat A. Allahu Akbar. Minta. Ada nang bepasang berdahulu mintu nah bepasang dulu. Mbah dipasang hanya Allahu Akbar kada mintu kada. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbai lawan takbir Allahu Akbar. Nah, adapun hikmatnya mengangkat tangan ini, jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan, yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah SAW. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan.
Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan meninggikan sunnah Rasulullah. Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap-tiap satu jari dari jari nang 10 ini diberi 1 kebaikan. Jadi jari kita 10. Nah, 1 jari diberi 1 kebaikan. Jarinya 10 jadi 10 juga kebaikan. Nah, jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kenapa? Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi, dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun maimbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar. Nah itu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan. Dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunat pulang. Artinya jangan tapak tangan ini ditutup seperti orang yang memakai sarung tangan. Nang sunnatnya jangan ditutup tapak tangan ini, membuka. Itu sunnat pulang. Jadi kita sudah masuk pertama membaca usolli dengan muntung. Kedua, mengatakan niat itu sampai tuntung sembahyang. 3, meimbayakan mengangkat tangan itu dengan hamzah Allahu Akbar. Nang keempat, telapak tangan ini membuka. Sudah 4 sunat sembahyang. Bal yukrahu sitruha illa li udrin. Bahkan makruh menutupnya kecuali udhur, misalnya musim dingin terpaksa bersarung tangan. Nah itu kada makruh karena udhur. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ke jihad Baitullah. Jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah olehnya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah minta nah menghadap ke Baitullah. Artinya jangan minta Allahu Akbar. Itu ngarannya berhadapan. Atau ke belakang Allahu Akbar. Jangan tuh. Jadi mesti menghadap minta. Nah, jadi nang bisa terjadi minta Allahu Akbar. Nah, berhadapan tadi, ini berhadapan
Ini nang banyak nih, maka jadi imam. Maka lamun ditagur nih, kada turun lagi. Jadi lepas daripada sunnah sudah. Kenapa jadi lepas dari sunnah? Ainya kada alim. Nah ya Allah Akbar. Kada nang pintu kada menghadap untuk kada. Nah terpaling itu Allah Akbar. Jadi imam juga. Maka ampihi ja, pian jangan jadi imam lagi. Udah belajar jajar. Liyaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah supaya jatuh menghadap dengan parutnya si tapak tangan tadi, supaya parutnya ini menghadap ke kiblat. Minta itu hikmatnya. Kenapa aja jadi minto? Supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah. Minta menghadap ke Baitullah. Napa pulang gareng jar? Minto. Nah kalau menghadap kepada jihad Baitullah itu ibadat. Nah jadi lamun minto nah ibadat ngarannya. Apabila minto itu kada ibadat lagi. Nah, jadi supaya jadi ibadat, ada minto. Jangan minto. Wa mufarrajatal asabi'i. Atau kepada maksufatan tadi. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya meranggangakan segala jari tangan. Tafrijan wasatan, ranggang yang sedang. Nah itu. Jadi jari ini ranggang. Nah ranggang kalau sedang ranggangnya. Jadi jangan rapat minto. Lamunnya rapat minto, nah kada dapat pahala maranggangakan. Sebab maranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan, nah tapi sedikit aja ranggangnya, jangan nang minto. Lamun minto, urang hendak bawa panca. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf kada kawan nu karakan TV aturannya seikong nang datang sebuting TV, batuntung bawa bulik. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan mintuna? Kenapa? Hikmatnya pulang. Nah, liyakuna likulli udwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang 10 ini ada pekerjaan ibadatnya. Nah itu pang tadi, apabila rapat pahala sunat di jari kadada, apabila ranggang ada pahala sunat, apabila pahala sunat ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang benar. Itu menjadi keuntungan lawan orang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya balainan.
Mun orang jahil tadi minta pangna, Allahu Akbar. Nah, ini hendak menangkap bilalang. Nah, atau hendak menapak nyamuk. Nah aja, banyak nyamuk hinggap tak. Langgang sedikit pulang, Allahu Akbar, langgang lu sedikit dah. Lamunnya rapat, mintuna rapat, ini orang menangkap bola. Amunnya ranggang benar, orang hendak bepanca. Kalau nyeranggang sedang, itulah ngaran ibadat. Nah itu. Lalu masalah jarinya ini macam apa? Wala yumila atrafaha nahwal qiblah. Dan janganlah mencenderungkan seseorang akan ujung jarinya ke jihad kiblat. Jadi di dalam kitab sini, nah jari ini ujungnya menghadap akan langit. Nah, Allahu Akbar. Menghadap ke atas kalau tak. Ini menghadap ke atas nih. Ini ujungnya ini menghadap ke atas. Ini di dalam kitab sini. Kalau di dalam kitab Tuhfah, nah, kadada pembicaraan masalah ini. Tapi di dalam kitab Mughni, nah itu ujar siden nang sunatnya ujung jari tangan ini dimerengakan menghadap kiblat. Nah ini di dalam Mughni. Jadi mintuna Allahu Akbar. Nina mintuna menghadap kiblat. Nang tadi ujungnya menghadap langit. Nah, jadi ada dua, ada nang becagak minta, ada nang minta. Imam Ghazali mereng kepada nang ini, nang minta nang menghadap kiblat ini. Hikmatnya supaya hati umpat tunduk juga kepada Allah. Ini jadi minta. Samunyaan ada hikmatnya. Wa yusannu ayyakuna fi rab'ihi muhadhiyan ay muqabilan bi ibhamaihi ay ra'sihima syahmata udhunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udhunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi. Nang sunat lagi bahwa keadaan mengangkat akan tangan tadi memintangakan ia atau menghadapakan ia dengan kepala ibu jari tangannya bepintangan lawan ujung nang di bawah daripada talinganya nang dua, dan dengan kepala dari semua anak jari tangannya yang selain daripada ibu jari itu bepintangan semuanya dengan atas dua telinganya dan dengan dua tapak tangannya bepintangan dengan dua bahunya. Nah ini cara-cara ma'andak, artinya tapak tangan tadi lawan jari. Nah jadi kepala ibu tangan ini dengan ibu tangan ini bapintangan lawan bawah telinga ini, bapintangan bukan diandak kada. Nah jari yang lainnya bapintangan lawan atas telinga ini. Nah bapintangan. Nah
Cuma jangan parak, harus ranggang tapi pintangan. Entah. Jadi nininya, bakanaan nininya itu juga. Lawan tangannya nini pulang, pas lawan bahu. Allahu Akbar, ya Allah pas lawan bahu. Lihatin jarinya, jari tangannya. Ya Allah tah. Jadi jangan ke atas. Kalau Allahu Akbar. Atau tak ke bawah, Allahu Akbar. Atau tak masuk, digawilakan pulang, Allahu Akbar. Ini banyak nih menggawilakan tuh Allahu Akbar, yang menggawilakan. Atau minta Allahu Akbar kajauhan. Atau tersingkup masalah Allahu Akbar. Ini orang kedinginan. Jadi orang alim lawan orang bungul balain gawian. Ini sama ada sumbah yang serongonan, apalagi jadi imam. Ini sunat. Apabila sunat kita sudah mengerti. Ini cara-cara Rasulullah. Sebab kita sudah sering mendengar bahwa seluruh ibadat ini adalah pondasinya mengikut Rasulullah. Lalu diatur dalam kitab, kayak ini, itu semua asalnya diambil dari Rasulullah SAW. Apabila anggota luar sudah cocok sebagaimana Rasulullah, maka hati ini sangat mudah untuk memusyahadahkan Rasulullah. Arti memusyahadahkan Rasulullah yaitu mengganang Rasulullah. Hati kita itu keganangan lawan Nabi. Karena pekerjaan luar kita ini sesuai lawan pekerjaan Nabi. Apabila luar kita ini kada cocok lawan pekerjaan Nabi, mana bisa hati kita hendak mengganang Nabi. Mengganang akan Nabi ini ia yang disebut melihat akan Nabi dengan mata hati. Sesuai dengan bacaan lidah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memusyahadahkan, aku menyaksikan dengan hatiku bahwa Nabi Muhammad memang suruhan Allah. Buktinya aku menurut Sidin, itu buktinya. Ini ngarannya mensesuaikan kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan pekerjaan badan. Disitulah kita mendapat akan kecintaan Allah dan maghfirah dari Allah. Karena Tuhan memadahkan fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di dalam mengikuti Rasulullah, disitulah kecintaan Allah dan keampunannya. Dan Rasulullah menyuruh, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kamu melihat bahwa aku di dalam sembahyang. Jadi kita di dalam sembahyang disuruh melihati sembahyang Rasulullah.
Kalau sudah kita tadi sembahyang seperti Rasulullah, nah disitulah dapat kecintaan Allah dan dapat keampunan dari Allah. Semuanya berdasarkan ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu imamnya amal. Amal itu adalah makmum. Wa yusannu an yakuna fi rabbihi muhadhiyan ay muqabilan bi ibhamihi ay ra'sihima syahmata udunaihi wa bi ra'si baqiyati asabi'ihi a'la udunaihi wa bi kaffaihi mankibaihi wa hadhihi al-kaifiyatu bermula kaifiyat nang ini yang itu tadi Allahu akbar. Nah, ini kaifiyat ini jama'a biha Syafi'i radhiyallahu an bainar riwayatil mukhtalifati fi dzalik. Mengumpulkan akan itu kaifiyat oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an di antara semua riwayat-riwayat yang diambil dari Rasulullah yang berlainan riwayatnya tapi bisa dikumpulkan pada pekerjaan yang tersebut di atas tadi. Ayatnya kaifiyatir rab'i fi dzalika kaifiyatir rab'i wa yunhiya wa yunhiya. Nah itu wa tadi yusannu ayyakuna yusannu ayyakuna tadilah. Lalu di sini wa yunhiya raf'al yadaini ma'a akhirit takbiri, dan menyudahilah ia akan angkat tangannya itu beimbai lawan akhir takbir nang dimuntungnya. Nah, jadi tangan turun mengangkat tangan beimbai al-hamzah. Nah, memendakakan tangan ini beimbai lawan ro akbar. Nah, mintuna Allahu akbar. Apabila nyebar tangannya pasti bandak ke sini sudah. Nang kaya ini Rasulullah. Jadi lamun kita mintuna lah Allahu akbar. Tadudi mengangkat tangannya kemari, itu lepas daripada Rasulullah sudah. Lepas daripada sunnah Nabi. Atau ba'andak badahulu mintuna ba'angkat badahulu Allahu akbar. Apalagi nang mintuna mana angkat berdahulu, mana turun pulang Allah Akbar turun na balik bakal riwayat pulang. Jadi sembahyang ini jangan lagunya lagu saka. Artinya saka hendak. Harus sembahyang ini baguru. Nah itu baguru sembahyang. Jangan umpat-umpatan. Kalau pinata umpatin yang salah, bisa kita salah juga. Alal mu'tamad ini menurut qaul yang mu'tamad. Wal afdalu qarnu hadhil ayati kulliha bi jami'it takbir. Dan bermula yang afdal menyertakan cara yang demikian ini kulliha samunya antara. Nah itu. Napa tadi caranya mengangkat tangan? Pertama maimbayakan mengangkat dengan hamzah. Nang kedua tapak jari bobuka. Nah itu. Nang ketiga hadapakan ke Baitullah. Nang keempat ranggangakan jarinya sedang. Nang kelima pepintangan kepala jari, nang empat dengan kepala telinga, dan kepala ibu jari pepintangan lawan bawah telinga, serta dua tapak tangannya itu pepintangan lawan dua bahunya. Jangan taka dalam dada, jangan taka luar bahu, pas pintangan dua bahu.
dan ma'akhiri akan ma'angkat tangan beimbe lawan akhir takbir yaitu huruf ro. Nah, semua yang demikian itu adalah paling afdol daripada pekerjaan bijami takbir dengan takbir seluruhnya. Artinya ada apa? Karena takbir-takbir baik takbiratul ihram seperti yang dibicarakan ini, demikian juga takbir hendak ruku atau takbir hendak iktidal. Iktidal kan mengangkat juga, nah itu. Atau takbir mengangkat tangan waktu berdiri kepada rakaat kedua. Semua itu caranya mengangkat tangan nang kaya takbir ini. Minta itu nang afdalnya. Wa yanbaghi an yanzura qabaila ar-raf'i wa takbiri ila mawdi'i sujudihi wa yutriqa ra'sahu qalilan. Dan sayugianya bahwa memandanglah ia sebelum mengangkat dua tangan dan membaca takbiratul ihram, matanya sugianya memandang ke tempat sujudnya, serta menundukkan ia akan kepalanya sedikit saja. Jadi jangan kaget mintu penggulu harus tunduk, tapi sedikit saja. Lamun tunduk benar itu ngarannya sakit penggulu. Tapi ini sugianya, artinya bukan sunat tapi sugianya. wa yarfa'a yadaihi, mengangkatlah ia akan dua tangannya kadzalik seperti kaifiat yang di atas, indar ruku, waktu hendak turun ruku. Jadi hendak ruku diangkat dua tangan dulu, hanya ruku. Mengangkatnya seperti aturan yang di atas tadi. Nah itu. Jadi kadang mau kita mengangkat tangan Allahu Akbar lalu hendak sini. Lalu hendak ruku dilapas benar aja. Hendak ruku dilapas ya tangan, jangan angkat dulu. Nah itu. Rasulullah nang kayak itu. Jadi kita tuh ingat kayak ini Rasulullah. Nah itu akhirnya karena apabila kayak ini Rasulullah, kayak ini Rasulullah, kayak ini Rasulullah, akhirnya kita itu hilang. Nang ada itu Rasulullah. Andaknya di hati dan di pikiran kita. Apabila sudah hati kita dan pikiran kita penuh dengan Rasulullah, itu makom ngarannya cinta kepada Rasulullah. Nah, itu. Apabila sudah cinta kepada Rasulullah, baru mencapai iman yang sempurna. Karena kada sempurna iman seseorang kecuali Rasulullah lebih dicintainya daripada yang lainnya. Jadi hadis nang kada sempurna iman seseorang kecuali mencintai Rasulullah lebih daripada yang lainnya. Ini bukan seperti bapander nyamannya. Kada kawa lamun kada pas dulu lawan Rasulullah anggota zahir ini. Kemudian hati menghayalkan akan Rasulullah itu. Kena diberi imbalan dari Allah fana pada Rasulullah. Gitu. Sehingga rasa hilang diri kita hanya yang ada Rasulullah. Jadi hancur diri kita di dalam Rasulullah. Nah, baru mencapai derajat iman yang sempurna. Maka itulah tujuan orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu masuk di dalam Rasulullah.
Lakin yusannu an yakuna ibtida'ur rab'i wa huwa qa'imun ma ibtida'i takbirihi. Fa idza hadha kaffahu mankibaihi inhana. Tapi disunatkan bahwa keadaan mengangkat tangan pemulaannya apabila kita berdiri, baimbe lawan memulai takbir. Jadi mengangkat tangan di waktu hendak ruku itu rahatan kita berdiri. Situ mulai mengangkatnya. Nah, baimbe lawan Allahu Akbar ruku. Nah, pahamlah. Ya kan tangan kita di sini. Kalau orang nak ruku itu kan tangan di bawah dada, di atas pusat. Nah, lalu hendak ruku. Nah, lalu mengangkat dua tangan ini sampai ke bujur telinga tadi, baimbe lawan muntung membaca Allah. Allahu Akbar, minta. Jadi Allahu Akbar, baimbe kalau mengangkat nih baimbe lawan Allahu Akbar, baimbe lawan muntung membaca takbir. Nah, apabila bapintangan dua tapak tangannya akan dua bahunya, baru inhana, baru batunduk ia ruku. Jadi apabila sudah beda mintu tangan, nah rahatan mintu tadi lalu Allahu Akbar. Apabila sudah mintu hanya ruku. Ini kebanyakannya mintu na Allahu Akbar. Jadi mintu aja. Kadang sampai ke atas mintu nah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu menyimbah nyamuk. Allahu Akbar. Maka jadi imam juga ini iya. Sudah dipenderi, jangan dulu tampil lamun baluman cukup. Tukang nyanyi aja kada mau tampilnya, kecuali ujar pelatihnya nyawa tampil. Sedikit aja. Nih nang di atas anun ini nah di atas kelubung mata nah sedikit aja kurang nyarak. Kada mau si pelatih menyuruh tampil. Amunnya sudah nang artinya siapa dia? Niat dan niati. Oh, inya keluar itu cukup tak sudah lawan lenggang lenggoknya. Nah, lawan pupurnya. Nah, lawan gincunya. Lawan habang anum di pipinya. Nah, lawan celaknya. Lawan tulis taningnya, Masya Allah. Lawan gincu nang di atas kelubung mata. Oh, jadi iya benar burung bentiungan. Oh, itu. Lalu belenggang aja burit enggak. Lalu mulai aja tak. Sepatu biru apa gunanya? Wah, kalau gampang. Suaranya dilajari sudah. Tangannya terlajar. Nah, itu lagi ya. Lalu bampik aja tak. Hanyar mulai ada dulu diatur, ada ilmunya. Kadang sembarang pang. Nah. Itulah tadinya penyanyi kita terkenal Nia Diniati. Dan akan menyusul pula yang tidak asing lagi. Siapa? Iya itu Dewi Purnama. Maju pulang. Senyumannya ujar. Ada gampang. Nah, ajarilah aku mencintaimu. Ada gampang tampil itu udah.
Itu waktu takbir dan waktu hendak rukuk. Kemudian wa indal i'tidali, waktu i'tidal bangun dari rukuk, sunat juga mengangkat kedua tangan seperti tadi juga. Bi an yakuna ar-rab'u ma'abtidai rab'i ra'sihi wa yastamirra ila intihaihi. Bahwasanya mengangkat tangan tadi baimbe Allahu Akbar waktu i'tidal, sehingga meneruskanlah ia akan Allahu Akbar sampai pahabisan i'tidalnya. Nah, jadi hendak i'tidal Allahu Akbar entah cagat sudahnya bar kamuntungnya, apabila bar cagat tak. Wa indal qiyam min at-tasyahhudil awwali, dan lagi sunat mengangkat dua tangan beimbai lawan takbir pada ketika berdiri dari tahiyat awal. Nah itu jadi berarti rakaat yang ketiga minta tak. Nah, jadi rakaat yang ketiga Allahu Akbar tangan minta. Jadi rakaat ketiga. Lamun berdiri rakaat ketiga hendak kepada rakaat keempat, jangan berangkat tangan minta, jangan. Ini kada saben kalian berangkat tangan terus. Nah ini ngarannya sambarang, kada baatur. Kenapa jadi samunyaan itu nah? Disuruh kaifiatnya lil ittiba'i fil kulli, semata-mata karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya jangan lepas dari Rasulullah. Mengikut kepada Rasulullah, dapat cintanya Allah, dapat keampunan Allah. Fa idza faragha minat taharrumi lam yastadimir rab'a. Apabila selesai ia daripada takbiratul ihram, janganlah mengakalkan, ia akan mengangkatnya. Jadi apabila Allahu Akbar, jangan baandakan aja, jangan. Bal likarahati, karena makruh. Bal hatta yadahu ma'antihai takbiri kama marra tahta sadri wa fawqa surratihi. Bahkan menurunkan ia akan tangannya baimbe lawan pahabisan takbir lidahnya, bagaimana yang sudah diatur, di bawah dadanya, di atas pusatnya. Nah, jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, tangan ini diturunkan. Nah, andaknya di bawah dada, di atas pusat. Ini andaknya nih. Ini banyak juga yang salah. Sekalinya Allahu Akbar. Ini ngarannya di atas dada. Ada juga pulang yang sebutinnya Allahu Akbar. Nah itu di bawah pusat. Nah, ini di bawah dada. Nah itu di bawah dada. Nah lalu di atas pada pusat mintuta. Kenapa? Lil ittiba, supaya mutaba'ah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa aula min irsalihima, maka cara ini lebih aula dari malapas kedua tangan. Ini ada juga madhab nama itu Allahu Akbar dilapas bakujuran. Itu kurang aula. Nang aulanya itu diandak di sini. Nah, summa limbah sudah dilapas, raddihima ila tasadri, lalu diangkat pulang ke bawah dada. Ini kurang aula. Artinya mintuna Allahu Akbar langsung maandak di bawah dada, di atas pusat. Ini nang lebih aula. Adapun nang kedua kada aula ini mintuna Allahu Akbar turunakan dulu, mbak turunakan hanya angkat pulang. Nah, turun dulu hanya dinaikkan pulang. Itu kurang aula.
Wa qabada bi kaffi yadihi al-yumna wa asabi'iha ku'a yadihi al-yusra wa huwa al-'azmu alladhi yali ibham al-yadi. Dan mengacak ia akan tapak tangannya yang kanan beserta jari-jari tapak kanan akan cupuan tangan kirinya, yaitu tulang yang menggiring akan ibu tangan kiri. Nah ini nah ngarannya kok ini nah. Nah, wa awal sa'idi dan permulaan pegalangannya ini nah. Jadi mintuna ini nah. Nah, jari ibu jari tangan kanan mengacak ke buku tangan ini nah. Nah, adapun dua jari tangan kanan, nah itu kelingking dengan jari manis ini mengacak akan buku nang di sini, nang disebutingnya di bawah ini. Jadi mintuna, nah dua ini nah, nang sebuting ini, nah ini nah ke sini, lalu dua ini ke atas pegalangan. Nah ini nah minta. Melihat aja kelak. Nah, ini nah sini anaknya nah, nang dua di sini, nih di atas minta nah itu caranya tak. Ada nang kada menurut Nabi sekahandakinya, nah aja. Ada nang hebat lagi, nah aja orang kedinginan nenek. Nang kebanyakan lepas juga pada Nabi, Allahu Akbar nah aja. Nah, kacakannya jadi imam juga kayak ini. Bari malu banget. Ya Allahu Akbar nah. Anakannya nah. Itu. Di tengah-tengah bujur-bujur. Nah di tengah-tengah. Jadi ini nah tangan nang kanan ini nah. Pintangannya pas bujur hati. Ini hati di sini nah. Hati di sini nah. Jadi nah pas kalau kita bujur hati, ini ujung ini nah bujur hati nah bujur hati sebelah kiri ini nah ini hati nah sini. Itu tak nah. Ini tulisannya isyarat alif lam lam ha Allah. Jadi maandaknya mintu aja nah lawan tangan caranya mintu. Artinya ya Allah palihara akan hati ulun, jangan ingat lawan yang lain. Supaya ingat lawan pian aja hati ulun. Nah, di tengah mandaknya mintu nah. Nang banyak orang sembahyang mintu, Allahu Akbar. Ini orang hendak mencabut paranggayang. Jadi imam juga kayak ini ngalih anu sekahandak sembahyang itu jangan sekahandak, ada aturannya seperti Rasulullah itu nang ditulis ulama-ulama dalam kitabnya cara itu nah. Wa ba'dar rusgi dan sebahagian rusuk itu sebahagian rusuk ya anu nih pegalangan. Nah itu wahwal mifsalu bainal yadi wassa'i. Arti mifsal itu yaitu antara tangan dan pagalangan. Itu ngarannya anu rusuk.
Nah, lain tulang rusuk lain. Ini nah cupuan nih nah cupuan nih nah. Nah ya mintu tadi nah ini kan cupuan nah dikacak kobabo artinya mengacak nah ini di atas nih wa hikmatu dzalika an yakuna fawqa asrafil a'dha wa huwa al-qalbu. Dan bermula hikmatnya yang demikian cara bahwa keadaan kedua tangan tadi di bawah anggota yang paling mulia, wahwa yaitu al-qalbu hati. Hati itu paling mulia dari anggota kita nang 7. Nah, jadi alladzi huwa mahallun niyah wal ikhlasi wal khusyuk. Yang hati itu wadah niat, wadah ikhlas dan wadah khusyuk. Lalu ujar Imam Syarwani, pekerjaan seperti ini menyalahi lawan kebanyakan pekerjaan penuntut ilmu, yaitu menjadikan dua tapak tangan ke jihad kiri dan memintangakan akan dua tangan itu kepada hati. Nah, ya nang mintu tadi, nang iya banda orang nak mencabut parang tadi. Banyak nang kayak ini orang nang tolabah mengerjakan, Allah Akbar, nah ya. Banyak disini padahal ini salah. Ini sudah diucapkan sini oleh Imam Syarwani. Kalau diandak ke sini, nah itu nang kiri kemana andaknya? Nang kiri ke sebelah kiri juga. Maka nang diandak ke sebelah kiri tangan kanan, tangan kirinya minto. Nah, ya kalau tah. Jadi di tengah-tengah artinya itu jangan tak minto. Itu ngarannya tangan kiri nang diandak ke sebelah kiri. Orang nang pintangan kabujur hati tadi nang kanan ini aja nang di atas. Nang di bawah tetap ke sebelah kanan juga. Nah, itu lainnya. Sebelah kanan tak, sini sebelah kiri. Nah, nang di sebelah kiri ini hati. Walhasil namun kada praktiknya ini kada belajar lawan ahlinya. Kitab ini hanya teori, praktik itu adalah guru. Wal adatu anna manih tafadha ala syai'in, menurut adat orang yang menjaga nang apa aja niscaya ja'ala yadahu alaihi, menjadikan ia akan tangannya di atas sesuatu itu. Bujurkah? Lamun kita tak hendak memelihara, napakah mesti kita pingkuti lontangan nah aja. Nangka itu juga memelihara hati, dah dipingkuti lawan tangan. Nah iya tadi nah minta nah mingkuti hati ini nah lawan tangan kanan nah minta. Itu artinya memelihara hati. Waqila yabsutu asabi'aha fi ardil mifsal. Menurut kaul dhaif, nah mahurai ia akan anak jarinya semuanya adalah di patangahan cupuan. Ini dhaif ini lamun minto. Jadi samunyaan jari ini bandak di atas cupuan nah minto. Nah, minto ini dhaif ini. Nang afdalnya, mu'tamadnya, nah itu dua di bawah cupuan sini, sebuting di atas cupuan ini, dua pas bandak bakujur di sini nah di atas napa. Nah itu nang afdalnya. Nah, ada ini dhaif ini. Nang semunyaan bandak mintu nah mintu aja nah kada ada memingkuti itu nah kada ada. Nah mingkuti ini kada ada. Bandak mintu aja. Ini kada mu'tamad. Au yansuruha saubas sa'id, atau mahuraikan ia akan anak jarinya di pagalangan. Nah, ke pagalangan kada di sini kada di pagalangan. Ini kada abdal.
wa yusannu lil musalli nadru mawdi'i sujudihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu aja dulu yang sunatnya kita baca.